hadisnya dan muslim bahasa lafzu muslim dan ini di sini adalah lafaz milik muslim. Nah, pertama kalau kita bangun tidur, ini maksudnya tidur malam, lafaz min naumihi, bangun dari tidurnya ini kan mutlak. Kemudian lafaz batat yang di bawahnya itu batat tapi bermalam. Ini sebagai kue juga. Jadi maksudnya tidur ini adalah tidur malam. Apabila kamu bangun dari tidur malam, falayabis, maka jangan ia selangkan ia dahu tangannya fitina ke dalam bejana. Layabis larangan. Hukum asal larangan haram. Larangannya sampai kapan? Nih, hatta yang silaha, sampai dia mencucinya sebanyak 3 kali. Tuh, jadi kita diperintah ya, sama Nabi itu kalau bangun tidur malam ya, diperintah mencuci tangan sebanyak 3 kali. Ini yang jadi taklidnya Pak Nabi layani aina batat siadu, karena sesungguhnya dia tidak tahu di manakah tangannya berada. Tadi kita katakan begini ya. Jadi kan ketidaktahuan layani tangan kayak kemana-mana nggak tahu kayak gitu. Hukumnya yakin atau ragu? Ragu. Ada kaidah fikih al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Oke, katakan misalkan kita yakin deh katakan ya, tangan kita itu menyentuh kemaluan misalnya, ya kan? Karena ke tempat dugaan manusia ada di sana. Betul. Karena kayak cebok satu ya, tadi kita cebok. Ya kata itu, apakah kemaluan kita ini termasuk sesuatu yang najis? Enggak. Atau tangan kita ini ketika menyentuh kemaluan, kemudian kita celupkan ke dalam bejana, apakah air yang ada di dalam bejana itu menjadi najis? Ya. Kan sudah kita bahas waktu lalu. Air itu baru menjadi najis kalau berubah warna, rasa, atau bau sebab kejadian najis. Jadi perkara itu tidak diyakini bahwa itu adalah menunjukkan najis. Di mana tanganmu bermalam, tidak diyakini menunjukkan najis apabila kita selangkan tangan kita ke dalam bejana sebelum mencuci. Nah, jadi ini sifatnya ta'budiyah, bersifat ibadah. Nabi perintah kita mencuci, maka kita kerjakan terlepas dari apakah itu menjadi najis atau tidak. Nah, kemudian janganlah ia selangkan, berarti kita mesti ambil gayung, ya, bergayung dari bejana. Tuh, kita cuci tangan kita 3 kali. Ya. Misalkan pada waktu mengambil menciduk air, tangan kita masuk ke dalam tuh. Itu termasuk yaknis kan? Termasuk menenggelamkan nggak tuh? Iya. Hah? Ada kadang-kadang kita menyitu air kan suka masuk ke tangan kita kan? Itu termasuk yaknis kan? Hah? Masuk. Masuk ada kagak? Enggak. Jadi ya maksudnya yaknis, gomasa, yaknisu itu memasukkan sesuatu ke dalam, ya ke dalam bejana. Ini dalam waktu yang lama. Kalau mandi berendam, kalau kita ambil pakai gayung, berendam nggak tangan kita?
Jadi masuk yaknis itu masuk ke dalam, kemudian ada waktu yang lama, ya. Kalau babak, nah, kalau sekadar begitu enggak termasuk. Gitu. Jadi masuk yaknis itu ada waktu yang lama, ya. Kalau sekedar lewat, nggak apa-apa. Itu tidak masuk kategori yaknis, ya. Nah, jadi perkara mencuci tangan setelah bangun tidur malam itu sifatnya ta'budiyah, ya. Ta'budiyah. Hukumnya bagaimana? Kalau larangan menunjukkan apa? Haram, berarti menenggelamkan, ya, itu haram hukumnya. Terus mencucinya wajib apa enggak? Nah, ini ada perbedaan pendapat antara guruku dengan Ustaz Qadir Hasan, ya. Kalau Ustaz Qadir Hasan katakan sunnah di lafaz Imam Bukhari fal yaksil, ada tersebut fal yaksil yadahu, fal yaksil bentar. Ini lafaz menunjukkan perintah dari riwayat Al-Bukhari. Karena bersifat ibadah, jadi insya Allah lebih mendekati kebenaran, ya. Karena saya juga belum tahu dalil memalingkan itu yang mana. Nah, sebetulnya ada dalil yang memalingkan. Jadi hukum mencuci tangan ketika bangun dari tidur malam itu hukumnya wajib. Iya lah, ta'budiyah. Ini dua tangan, dua tangan. Iya, ini musyraf, namanya musyraf yadun, kemudian di idhofah itu menunjukkan umum kedua-duanya. Jadi kalau ada kalian mengetahui ada dalil yang memalingkan, ya beritahu saya enggak apa. Karena saya tahu ini belum saya dapati dalil yang memalingkan. Kami sudah mengatakan lafaz hatta yang silaha itu wajib, gitu. Karena sifatnya tabu dia tapi satu berhalan katakan sunnah satu dia sunnah. Ya walau guru sama murid coba kita mau kumas enggak dong, penilaian itu tidak mesti disediakan. Iya, maksudnya kalau mau wudhu cuci tangan dulu. Apa sih harus disediakan? Jadi sebelum kita wudhu, sebelum tidur ya kan, cuci tangan dulu, baru berwudhu. Cuci tangan ini, ya.
Deh, bisa dipahami ya. Ya. Ini ada riwayat atau boleh dicatat. Jadi ingat lafaz min naubihi. Apabila saudara-saudara kamu bangun dari tidurnya, ini ada disebutkan di riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Kita qoma ahadukum minal lail. Apabila saudara di antara kamu berdiri melakukan sholat, mau sholat malam, ini kan Abu Daud dan Tirmidzi, ya, malam sebelum berwudu, kalau mau bangun tidur malam harus cuci tangan. Kalau mau kencing doang Ustaz, Ada yang aman untuk naik kencing doang? enggak mau habis lagi tidur lagi. Iya. Iya, bangun itu di tangan dulu, dan baru kencing. Kamu mau tidur lagi, ya udah terlepas dari kewajiban kan. Mau tidur lagi, terus bangun lagi, kan kewajiban udah dikerjain kan tadi. Enggak, ini kan malam, khusus bangun malam. Kalau yang enggak tahu, karena nggak kenal nih ya. Nggak bisa ngamalin. Bangun malam, nggak tidur malam. Dan kalau cuci tangan ya, karena kan di sini bangun malam, ya. Bukan bangun dari tidur siang. Iya. Waktu mau tidur, sunnah. Iya, berwudunya sunnah. Kalau pengen tidur, apa bangun tidur, sunnah berwudu. Dan mencuci tangannya setelah bangun dari tidur malam itu wajib karena sifatnya tabu, tapi dia bersifat tidak ada tempat-tempat wudu yang disunahkan kayak tidur sama bangun tidur. Ya. Kalau tidur ya. Yang wajib yang ada di dalam Al-Quran aja. Yang selain yang 4 itu istinsa, kumul tidak wajib hukumnya. Walaupun disebutin di sini ada istinsa 3 hari, hukumnya sunnah. Ya sekalipun sunnah lebih baik kita cukup sekali aja. Tidak cukup dikerjakan sekali, kecuali ada dalil lain yang berulang-ulang, ya. Terus itu lagi, bangun lagi, enggak ada. Ya kalau kita lanjutkan ya. Wa an Laqit bin Sabira, dan dari Laqit bin Sabira radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbigil wudu'a, sempurnakanlah wudu, wa khalil bainal asabi', dan khalil, selat-selatilah bainal asabi', di antara jari-jari, wa balik fil istinsyaq, dan balik berlebih-lebihanlah atau bersungguh-sungguhlah fil istinsyaq, dalam istinsyaq, illa antakuna sha'iman, kecuali kamu sedang puasa. Akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Wali Abi Dawud
Dan bagi Abu Daud fi riwayat ini satu riwayat ini Nabi bersabda, "Idza tawaddata, apabila kamu berwudu, famabit, maka berkumur-kumurlah." Aduh. Kita ulangi. Hadis ke-44, hadisnya sah ya. Dari jalan Laki bin Sabura, Nabi bersabda, "Asbigil wudu." Sempurnakanlah wudu. Asbig ini lafaz perintah Muhammad. Asbig itu menyempurnakan wudu itu ya. Jadi anggota-anggota wudu itu mesti kena air, kena basuh air. Nah, apa yang diperintahkan untuk wudu disempurnakan itu, penyempurnaan wudu. Nah, coba lihat hadis nomor 281 yang tadi kita bahas itu. 281. Yang tadi kita baca, la tatimu sholatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a. Tidak sempurna salat diantara kamu hatta yusbighal wudu'a, sampai dia menyempurnakan wudu. Nah, kama amarallahu ta'ala, sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi perintah menyempurnakan wudu itu sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum, cucilah muka-mukamu dan tangan-tanganmu ila marafiq, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Nah, itu yang disuruh menyempurnakan wudu sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Wa khalil, dan salat-salatilah bainal asabi, di antara jari. Kita anggota tubuh kita ini punya jari-jari cuma tangan dan kaki. Nah, di riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari jalan Al-Mustawid bin Shaddad, kalau dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa, apabila beliau berwudu, yadluku asabi'a rijlaihi, dia menggosok jari kedua kakinya, bi khinsirihi, dengan jari kelingkingnya. Ini berdasarkan riwayat Abu Dawud. Kemudian riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad dan Ibnu Majah dan Hakim, dan dihasankan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza tawadda'ta fakhallil asabi'a." "Idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'i yadaika wa rijlaika." Maka selat-selatilah di antara jari-jari kedua tanganmu dan kedua kakimu. Sehingga tidak dijelaskan wa khalil bainal asabi, dan selat-selatilah antara jari-jari. Jari-jari yang mana? Jari-jari tangan atau jari-jari kaki doang? Memang lafaznya umum, ada al, itu sudah menunjukkan apa namanya? Ini hapus ya? Hapus? Lihat kan? Ini satu pen, datar. Nah, kalau berbicara ini dari kue. Nah, dari 15 ya. Ini disingkat ya. Tidak tawatuk ini maksud perkataan Nabi ya. Tidak tawatuk tak. Apabila kamu berwudu,
Al-Khalil baina asabi'i yadaika, kedua tanganmu, warijlaika, ini yang disuruh menyentuh jari itu, ini jari-jari tangan dan kaki. Ini riwayat Tirmidzi, ya. Tirmidzi, kemudian Ahmad, Hamid, kemudian Ibnu Majah, dan Hakim. Katanya belum tahu Hakim. Nah, kemudian di riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi tadi kalau berwudu apabila beliau berwudu tawaddo'a, yang berwudu beliau menggosok asabi'ah jari-jari dijulaihi bihinsiri, dengan jari kelingking. Ini riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Kalau menyelat-nyelati kaki, jari-jari kaki itu sunah itu dengan jari kelingking, ya. Jadi jari kelingkingnya tangan kita, saya kanan, ya, lagi dulu tuh gitu. Pusat kiri, nggak boleh pakai tangan kiri juga boleh. Kalau tangan nggak ada, kalau ini kan jadi kaki doang. Kalau tangan ya boleh, ya boleh. Dipakai mutlak, gitu ya. Ada ketentuannya harus pakai jari kelingking. Kemudian wa balik fil istinsa, dan bersungguh-sungguhlah dalam hal istinsa, airnya dihirup betul-betul sampai narik, sampai melintir itu air naik tuh sampai berasa kayak pusing. Kadang-kadang kalau begitu itu kan ya mesti ada hikmahnya dari perintah Allah dan Rasulnya itu, orang kebaikan, ya. Jadi ada kabar juga virus bisa hilang, ya. Corona pergi. Setannya pergi langsung, ya. Corona virus hilang kecuali dalam ketika sedang puasa sebenarnya aja. Nah. Kemudian oleh Abi Daud, dan bagi Abu Daud riwayatnya tidak tawaddo apabila beliau berwudu, apabila kamu berwudu famadmid, maka berkumur-kumurlah. Madmid ini perintah dan sudah dipalingkan dengan hadis yang sudah kita bahas, ya. Jadi yang berwudu yang wajib itu sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya. Ini dalam jadul itu. Ini kumur begini nih. Kumur bukan sekedar air masuk. Bukan
Iya, pilih berat-beratin dulu. Itu pegang naik gitu agak itu kurang. Terus saat kaki lebih baik pakai dua tangan atau Boleh kalau aja. jadi satu kali pakai tangan. Satu tangan jadi. Iya, tangan. Triknya. Itu defensi dengan triknya. Dari kencing. Iya, ternyata kan boleh dua tangan tuh. Jadi dia ada satu kali boleh tangan. Jangan Harus dua tangan. Iya nggak, dua tangan itu nggak apa-apa ya. Boleh. Cuma kalau ngikutin sunahnya pakai jadi kelinci. Iya, jadi pakai dua tangan atau satu tangan. Satu tangan mau jadi kelinci. Pakai tangan dengan kiri gitu. Boleh, dua-duanya. Boleh. Yang penting kan intinya itu anggota-anggota wudhu itu sempurna, semua itu jadi tangan. Mau pakai dua tangan kan, mau pakai satu tangan kan. Bukan loh, ada larangan ada tambahan tangan. Yang berlebihan itu kalau kita tidur tidak 3 kali. Hah? Itu nanti. Obatkan dari kebahan, nggak boleh berlebihan cuma dalam dulu, ya. Nanti coba. Jadi kumur-kumur nggak perlu ada gosok gitu ya? Ini kumur juga berarti itu. Enggak, biasa pakai tangan siwak. Oh, udah kan udah kita bahas waktu itu. Itu masuk dalam kumur-kumur juga. Iya, tempat siwak itu ketika berwudu ya, ketika berwudu itu yang pakai jari. Apa? Tahu sih deh. Dibuang. Pintar kan? Apaan? Boleh sampai ledes. Boleh. Iya, ada sampai. Tapi kita disunahkan ini kok apa namanya? Untuk itu nggak boleh panjang-panjang. Ya boleh ada hati-hati nanti businya bengkak. Ya, bengkak. Oke, kita lanjutin ya. Kita ini belum baca. Empat lima. Hadisnya sah maksud memerintah menyempurnakan wudhu. Hukumnya wajib. 2. Memerintah menganjurkan menyelat-nyelat jari, istimsak, menghirup air ke hidung, dan berkumur. Hukumnya sunnah. Sekarang menyelat-nyelati jenggot, ya, dari dong laki-laki. Wan Utsman dan dari Utsman, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Taala meridhoinya. Ini Utsman bin Affan ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu. Ini kalau ada fi'il mudhari tidak oleh kana, ini menunjukkan kebiasaan, gitu ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyelat-nyelati lihiyatahu janggutnya fil wudu'i ketika berwudu. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ini di kitab final ada catatan kaki yang dibacakan. Nah, di sini dok afalu hadis 46 ini dok afalu Ibnu Ma'in telah melemahkannya. Qala Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, laisa fi takhlil al-ikhya syai'un, tidak ada sesuatu pun tentang menyelat-nyelati janggut. Maksudnya hadis itu nggak ada yang sah gitu maksudnya. Wa kullu ma warada fiha la yakhlu an i'lalin wa tad'ifin, dan setiap apa yang datang tentangnya hadis tentang menyelat-nyelati janggut la yakhlu tidak kosong an i'lal, dari i'lal, hilang ya. Ada cacatnya gitu maksudnya. Watadif dan kelemahan. Nah, jadi kalau kata Imam Ahmad, hadis ini lemah. Semua hadis yang membicarakan tentang menyelat-nyelati janggut itu hadisnya
lemah kata Imam Ahmad gitu ya. Nah kemudian kelemahan hadis ini itu karena di dalamnya ada rawi yang bernama Amir bin Syaqiq yang dicatat ya. Fihi di dalamnya doif, bahwa doif. Amir bin Syaqiq kalau menurut Al-Asadi ini ya, dari Wahid Al-Sufyanani, Sufyan Al-Thawri dan Sufyan bin Uyainah melemahkannya. Ibnu Ma'in melemahkan, tadi sudah kita bahas. Waqala Abu Hatim dan Abu Sal. Itu bahasa Nabi itu enggak boleh. Coba boleh. Jadi nggak ada perintah. Kita kembalikan ke hukum asal. Kita sebutkan ya, hadis 46 hadisnya lemah, maksud supaya menyelat-nyelati janggut ketika berwudu. Hukum sebenarnya mubah. Karena hadis ke-47. Apa? Boleh.